Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Kali ini kita akan membahas pola-pola saham VCP lainnya dan ini selalu up to date gitu ya. Maksudnya kan kita akan analisa secara harian gitu ya, apakah dia masih on track nih gitu ya, dia membentuk VCP dan akhirnya dia break atau dia bersiap-siap break gitu ya. Jadi VCP ini adalah pola-pola di mana saham itu akan bersiap-siap untuk break high, break ke atas gitu ya. Tapi ketika gagal breaknya tentu aja dia akan turun gitu. Tentu saja itu adalah market yang menentukan atau pasar yang menentukan gitu ya. Karena technical analysis ya memang seperti itu gitu ya. Kita memperbesar kemungkinan kita menang gitu dan mengecilkan uh, apa kemungkinan kita kalah seperti itu ya. Karena sebetulnya sih katanya ya gitu ya, kalau baca-baca gitu ya, namanya betting average itu kayak apa ya, persentase orang benar gitu ya, membeli saham dan akhirnya naik tuh sebenarnya profesional trader pun mungkin hanya maksimal gitu ya 60% itu udah sangat-sangat bagus. Berarti gitu ya kalau dari 10 kali menebak gitu ya, mereka 6 kali benar, 4 kali salah gitu. Salahnya juga masih banyak gitu. Dan tapi yang membuat mereka menang adalah tentunya money management gitu ya, cut lossnya juga. Nah itu sangat-sangat penting. Dan kita akan membahas saham Mulia Industrindo Tbk atau MLIA. Jadi ini adalah saham yang kalau secara ini ya gitu ya, dia sempat nih, ini udah kelihatan banget mungkin ini stage 2 terus masuk stage 3, stage 4, stage 1, stage 2. Stage 2 nya dia ini sempat bikin base sekali, bikin base lagi, bikin base lagi. Nah kita lihat nih apakah, kalau kalian lihat nih ya, nah sebetulnya gitu ya, ini misalnya kita lihat di HH paling rendahnya di 341 udah naik 8 kali lipat sebetulnya ini saham gitu ya. Jadi kalau kalian misalnya mau mencari untung besar, sebetulnya kalau kalian bisa milih saham yang benar gitu ya dan di saat yang tepat ya tentu aja itu bisa kalian lakukan gitu ya. Jadi ada harta karun terpendam di pasar saham gitu. Nah kita akan melihat biasa weekly, kita akan gambar trend line ya. Kita coba gambar trend line apakah memang dia membentuk sebuah trend line yang dapat dipercaya gitu ya. Ya ini cukup sih terkonfirmasi. Kita masukin di setiap tail di weekly. Nah ini dia sempat menyentuh di kelihatannya cukup di respect ya, si garis ini nih, 23 30 ini. Dan volume nih di minggu terakhir, cuman ini kayaknya masih belum penutupan ya, baru 2 hari gitu. Nah kita akan lihat lagi nih poin-poin pentingnya ya. Di sini lah dia ada trend line turun. Tak saya hapus, salah. Kalau dilihat ini ada trend line turun tapi itu sudah di break gitu ya. Ini kan udah kelihatan ini di break track gitu. Dan ini tentunya membentuk yang namanya VCP. Kita lihat secara daily chartnya. Ini kan kegambar dengan bagus gitu ya. Dia trend line tuh di break di sini, lalu ke resisten, turun lagi, ada lagi. Nah di sini dia sebetulnya udah cukup break gitu ya. Cuman kalau mau lihat VCP tentunya di sini terjadi yang namanya VCP gitu. Kita lihat dari sini sampai ke bawah sini masih 30%, dari sini menjadi 15%, dari sini ke bawah ternyata masih 15%-an gitu. Dan ini sebenarnya masih cukup gede gitu ya, dari sini ke bawah ya 9%. Sebetulnya ada dua ini ya, kan ini ketika kita melihat seperti ini sebetulnya ini ada titik beli poin lainnya, cuman udah terlambat gitu ya. Nah sebetulnya di daerah sini nih, ini ada suatu titik beli juga nih
di 21.20. Jadi ini ketika dia break, tapi ya biasa gitu ya, sempat squat, dia terlihat sempat turun lagi ke bawah, baru akhirnya naik lagi. Tapi di sini dia akan mengetes resistennya 23.30. Kemarin dia udah naik nih, cukup volume naik, tapi memang resisten di sini tuh di respect sama market gitu ya. Kita lihat hari ini gitu ya, apakah ketika dia bisa break ini gitu ya, itu tentunya akan bisa menghasilkan keuntungan. Kita lihat nih, kalau di sini kan udah kelihatan nih, kalau kita beli di situ ya berarti cut loss di sekitar sini. Nah, kalau break ya mungkin ini resikonya cukup tinggi ya, 12%. Tapi apakah kita bisa untung? Kalau setidaknya sampai high dia untung berapa nih? Oh, muncul. Hapus terlalu banyak. Hop. Dari sini sampai ke high. Oh, itu dia. Hop. 14% ya, sebetulnya sih kurang menarik gitu ya risk rewardnya, tapi kalau memang benar kejadian gitu ya, kalian ya mungkin kalau resikonya ingin direndahin, kalian beli di situ misalnya batas cut lossnya cukup dinaikin juga gitu ya. Tapi kalau terlalu di bawah sini juga nggak apa-apa gitu. Cuman pastinya target pertama adalah si resisten yang satu ini, kecuali dia berhasil break lagi resisten ini gitu. Tapi biasanya nggak jarang-jarang gitu ya kita ngelihat break sekali terus langsung break lagi gitu, jarang-jarang. Biasanya pasti ada VCP lagi lah, membentuk penurunan dulu gitu ya, disebutnya natural reaction baru tennis ball action. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like atau komen jika ada yang kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.